Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wia TV. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang karang gigi. Apa sih itu karang gigi? Penyebabnya apa? Dan apa yang bisa ditimbulkan kalau kita nggak bersihkan karang gigi? Terus sebenarnya waktu membersihkan karang gigi itu berapa bulan sekali? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering diajukan kepada saya pada saat saya bertugas. Jadi video ini akan sangat membantu untuk teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya jangan lupa salam sehat dulu. Sebelum kita lanjut ke materi karang gigi, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Apa sih itu karang gigi? Karang gigi itu adalah plak gigi yang mengeras. Plak gigi itu terbentuk di dalam mulut karena bakteri yang bercampur dengan protein dan sisa makanan. Nah, jika plak gigi ini tidak dibersihkan, maka itu akan menyebabkan karang gigi. Apa sih? Kenapa sih kita harus membersihkan karang gigi? Karena kalau kita nggak membersihkan karang gigi, maka banyak sekali efek-efek yang akan ditimbulkan. Apa aja efek-efeknya itu? Pertama, efek yang ditimbulkan itu adalah bisa menyebabkan radang gusi atau biasa yang kita sebut dengan gingivitis ya. Radang gusi ini akan terjadi jika karang gigi sudah ada di dalam mulut kita. Nah, radang gusi ini bisa menyebabkan pendarahan pada gusi. Jadi setiap kita menyikat gigi, itu gusi kita akan berdarah. Dan setiap kita makan, kalau sudah tingkat keparahannya sudah mencapai stadium 4, itu karang gigi akan tiba-tiba mengeluarkan darah. Nah, kalau karang giginya dibiarkan, itu akan menimbulkan radang gusi. Yang kedua adalah karang gigi itu adalah sumber bakteri. Jadi kalau karang gigi tidak dibersihkan, maka di dalam mulut itu akan banyak bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga adalah menyebabkan gigi tanggal. Kenapa karang gigi itu menyebabkan gigi tanggal? Kalau dipikir-pikir kan nggak ada pengaruhnya. Tapi karang gigi itu tidak hanya di permukaan gigi, dia bisa masuk ke saku gusi atau ke kantong gusi. Jadi, jika karang gigi itu sudah masuk di kantong gusi, maka karang gigi ini akan memisahkan antara gusi dan gigi, sehingga menyebabkan gigi goyang, kemudian akan tanggal dengan sendirinya. Nah, itulah perlunya kita membersihkan karang gigi. Yang keempat adalah memicu penyakit jantung dan stroke. Nah, ternyata karang gigi ini tidak hanya menyebabkan penyakit di dalam mulut aja, tidak hanya menyebabkan radang gusi, tapi ternyata itu bisa menyebabkan penyakit di seluruh tubuh kita ya. Salah satu contohnya adalah bisa menyebabkan memicu penyakit jantung dan stroke. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam karang gigi itu terdapat banyak bakteri dan mikroorganisme. Bakteri dan mikroorganisme ini masuk ke aliran darah dan bisa menyebabkan peradangan. Nah, peradangan itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Jika sudah terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, maka ini akan memicu penyakit jantung dan stroke. Nah, itu akibat-akibat jika karang gigi tidak dibersihkan. Nah, selain dari akibat-akibat tersebut, kita juga harus memikirkan bahwa estetik atau kecantikan kita gitu ya. Kalau kita tidak membersihkan karang gigi, jadi kalau dilihat dari tampilan, kalau kita lagi senyum gitu ya, kalau gigi kita kuning, kan karang gigi itu biasanya kuning gitu atau hitam gitu ya. Nah, kalau kita senyum terus karang giginya kelihatan gitu, secantik apapun kita kan, pasti orang akan, nih orang kok jorok banget, giginya nggak pernah dibersihkan gitu ya. Jadi mari kita bersihkan karang gigi kita gitu ya, agar senyum kita menjadi lebih menawan dan indah tentunya ya teman-teman. Dan selain itu, selain estetik, karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut ya.
Mending kita mending kita keluar duit gitu ya untuk bersihkan karang gigi, daripada setiap kita ngobrol sama orang kita nggak pede karena karang gigi kita ya teman-teman. Itu adalah penyebab dari jika kita tidak membersihkan karang gigi. Yang paling penting adalah kapan sih waktunya kita membersihkan karang gigi dan apa yang kita pakai untuk membersihkan karang gigi. Nah, waktu yang kita biasanya yang kami sarankan dari para terapis gigi dan mulut itu biasanya menyarankan untuk pasien membersihkan karang giginya minimal 6 bulan sekali. Itu bisa dibersihkan di fasilitas kesehatan terdekat di kota Anda. Tips buat teman-teman biar giginya tidak mudah tumbuh karang gigi. Bersihkan karang gigi Anda minimal 6 bulan sekali, kemudian rajinlah sikat gigi Anda minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Hindari makan makanan yang manis dan mudah lengket di gigi, dan lebih banyak memakan buah-buahan dan sayuran yang membantu membersihkan gigi. Contohnya adalah melon, semangka, itu adalah contoh-contoh makan. Pir, itu adalah contoh-contoh makanan yang membantu membersihkan gigi Anda. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bergegas untuk membersihkan karang gigi teman-teman di fasilitas kesehatan di kota Anda. Jangan lupa bagikan video ini untuk teman-teman, saudara, atau sanak famili Anda di rumah, agar apa yang kita sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat.